Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah keluar. Karena ketika kita keluar dalam anugerah dan kasih karunia-Nya, kita terjebak dengan memakai kekuatan diri kita sendiri. Itu yang mengakibatkan kita bisa menimbulkan kecemaran, kerusuhan, dan menajiskan banyak orang. Sudah akan berjalan di dalam kekecewaan karena kita menggunakan kekuatan diri kita. Karena kasih manusia sekuat-kuatnya, pada ujungnya kita akan mengalami kekecewaan dan kepahitan. Karena itu, biarlah hari ini kita tetap berjalan dalam kasih karunia-Nya, andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, kita tidak mampu. Jangan pernah mengikut Tuhan dengan kekuatan kita. Di ujungnya pasti kita akan gagal. Anak muda yang kaya itu, ketika dia berkata, "Aku ingin ikut Engkau," dan ternyata dia mengikut Tuhan tidak berdasarkan mencintai Tuhan. Karena ternyata ketika Yesus berkata, "Jualah semua harta milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, supaya engkau sempurna." Dan saudara tahu, pemuda ini adalah orang yang sangat tahu firman Tuhan. Jadi mengetahui firman Tuhan bukan ukuran saudara bisa berjalan mengikuti Tuhan sampai akhir dengan benar. Karena itu kita sedang kembali dan terus belajar tentang kesucian dalam rumah Tuhan lewat jalan nilai yang kita bangun bernama disiplin atau teguran di dalam gereja. Jadi kesucian dalam rumah Tuhan bisa tercapai ketika saudara dan saya mau belajar hidup ikuti prinsip-prinsip Tuhan dalam disiplin dan teguran Tuhan. Karena anak mana kalau dia disayangi oleh bapaknya, dia dibiarkan begitu saja. Seorang bapak yang benar, dia pasti ada teguran, pasti ada disiplin. Karena kita sudah belajar bahwa teguran atau disiplin dalam gereja itu perlu dibangun. Karena itulah kunci yang membuat iman kita bisa menjadi baik dan sehat. Seperti yang kita sudah pelajari. Supaya iman kita menjadi sehat. Supaya tidak ada yang mengakibatkan dosa itu sifatnya dia menjalar, merusak, kebusukan. Dosa itu seperti kalau saudara ada kebusukan dalam sebuah buah, saudara terpaksa harus korek sedemikian rupa supaya jangan nular. Akibatnya satu buah yang bagus itu jadi busuk. Jadi gereja kita nggak akan pernah bisa baik, bagus kalau ada beberapa orang tertentu yang tidak mau mengikuti disiplin ini. Makanya Tuhan Yesus berkata lebih bagus dikerat. Dan yang berikutnya bahwa disiplin itu adalah sebuah gaya hidup Kristus. Dan disiplin kenapa penting? Karena itu adalah jalan untuk kita menuju pada kehidupan. Kita hari ini ingin belajar apa saja yang perlu didisiplin di dalam kehidupan kejemaatan kita. Yang pertama, hal-hal yang perlu diberesin, didisiplin, ditegur adalah perbuatan dosa. Dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa. Dosa adalah sebuah pelanggaran. Tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi bagian apa saja yang perlu didisiplin? Yang pertama namanya dosa. Jadi kalau ada dosa di tengah-tengah gereja, ada ragi di tengah-tengah hidup kejemaatan kita, maka kita perlu belajar untuk hal ini diberesin, ditegur. Tentu dengan cara yang elegan, cara yang sesuai dengan Alkitab. Tidak dipermalukan, tidak disinggung, tidak digosipin, atau didiemin. Tapi kita perlu tegur kalau ada dosa. Karena itu kita perlu diajari di kelompok kecil, ketika kita berkumpul, berhimpun katanya, masing-masing kita disuruh mengaku dosa kita, supaya kita pulih dan sembuh. Jadi pulih dan sembuh bisa terjadi ketika kita punya sikap juga mau mengerti prinsip ini, bahwa dosa itu harus diberesin, dibuka. Bahkan kadang-kala kalau Tuhan tegur kita lewat hati nurani kita, mengingatkan kita tentang kesombongan kita, tentang kebencian kita, mungkin harusnya memang kita segera beresin, cukup dengan pengakuan kita. Karena tidak ada kan pernah pengampunan tanpa pengakuan. Pengampunan mengalir ketika ada pengakuan. Maksud daripada disiplin teguran, ujungnya adalah supaya kita hidup benar, hidup kudus, punya iman yang kudus. Jadi yang pertama, areal mana yang perlu didisiplin ketika ada yang berbuat dosa. Ingat sekali lagi, tentu dengan kasih, dengan penerimaan, bukan dengan kemarahan, dengan emosi, dengan ngamuk, tidak dengan kebencian. Sekeras apapun Tuhan mendisiplin kita, itu dasarnya kasih. Bahkan ketika ada orang yang betul-betul kelewatan dalam dosanya, nggak bisa lagi ditegur, dinasihati, Paulus berkata, udah serahkan tubuhnya sama iblis, tapi rohnya kepada Tuhan. Artinya sekeras apapun tingkat disiplin yang datangnya dari Tuhan, tetap ujungnya
Tuhan ingin orang itu bertobat dan diselamatkan. Jadi kalau ada dosa, lebih bagus sih memang kita langsung ngaku diri sendiri aja. Karena itu kita hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lalu yang berikutnya, apa areal yang perlu disiplin? Itu namanya ajaran atau pengajaran yang salah. Tuhan Yesus berkata memang tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi why bagi mereka yang menyesatkan. Apalagi menyesatkan orang kecil. Ingat, kenapa ajaran perlu disiplin? Ajaran itu bisa berdampak, saudara, sampai pada kekekalan. Yesus berkata akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Dari buahnya kamu kenal. Kenapa ini harus diwaspadai? Karena ajaran itu berdampak sampai pada kekekalan. Makanya disuruh orang yang menyesatkan itu, apalagi anak kecil yang disesatkan, anak-anak rohani yang belum dewasa disesatkan. Lebih bagus orang yang menyesatkan itu walaupun tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi why bagi mereka yang mengadakan penyesatan. Lebih bagus dikalungkan batu kilangan, dicemplungin nih orang ke dalam laut. Karena itu jangan semua hendak menjadi guru, karena hukumannya lebih berat. Saya mau ajak saudara melihat hal yang perlu ditegur, perlu disiplin adalah ajaran atau pengajaran yang salah. Dalam Roma 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan apa? Dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi pengajaran yang salah, yang sesat pasti menimbulkan perpecahan. Jadi sebaik apapun kalau ujungnya perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Lihat kata-katanya, muluk, manis, bahasa mereka yang manis, tapi ujungnya mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini nggak main-main. Karena itu kita nggak boleh mengajarkan pengajaran yang sembarangan, yang bertentangan. Paulus berkata kepada Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan dampak sampai pada kekekalan. Penyesatan itu bisa berdampak sampai kekekalan. Why, saudara, bagi kita? Makanya saudara harus belajar benar. Jangan bukan sekedar ngajar, sembarangan ngajar. Zaman digital ini orang bisa beraktualisasi sedemikian rupa. Sekolah aja nggak cukup. Saya sekolah sekian tahun, sampai hari ini masih belajar. Saya harus berhati-hati, salah menafsirkan. Apalagi bahasa Alkitab banyak simbol-simbol, banyak tafsiran. Karena itu kita perlu belajar, kita perlu dididik, kita perlu dimuridkan. Paulus saja diajar dalam hukum Taurat. Dia diajari oleh guru besar yang hebat, Gamaliel. Coba lihat kehidupannya, buahnya membunuh orang. Jadi kalau saudara ngomong mulut manis segala macam, tapi menimbulkan kebencian, menimbulkan perpecahan, aduh saya paling nggak setuju. Itu perlu diawasin. Inilah salah satu bagian yang perlu ditegur. Yang ketiga, apa saja prinsip atau gaya hidup yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Di dalam Tesalonika pasal 2 ayat 3, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10-15, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, jadi gaya hidup, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanan yang sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi langkah berikutnya, yang bagian yang perlu ditegur, perlu didisiplin, perlu dinasehati adalah gaya hidup. Kalau gaya hidupnya nggak benar, saudara-saudaraku, ya kan, meleter, menggosip, itu perlu ditegur. Malas bekerja, tidak memberontak, dan lain sebagainya. Pokoknya hidup yang bertentangan dengan ajaran Tuhan itu perlu didisiplin. Sehingga gereja lokal kita, jemaat kita, saudara sendiri akan hidup di dalam kekudusan, sehingga saudara menjadi gereja kepenuhan Kristus yang bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena dunia sangat membutuhkan Tuhan. Mari saudara kita bangun prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tidak akan pernah sia-sia dan kembali dengan kosong.
seperti air yang mengalir dari atas, mengairi bumi. Demikianlah firman yang kami dengar akan membawa hasil, akan membuat hidup kami berbuah, bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya, dengan percaya tinggal tenang dan bertobat. Di situ ada kekuatan, di situ ada jalan keluar. Tuhan, jamah hidup anak-anak-Mu pagi hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus aku katakan, jadilah sembuh oleh bilur Yesus. Setiap ikatan, tekanan, depresi, stres, semua hal yang tidak baik yang menekan hidup mereka, aku katakan hancur di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh bagi saudara yang sakit, yang terpapar COVID-19. Jadilah pulih kembali. COVID tidak bawa kematian dalam hidupmu, tapi membawa kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.